Perjuangan rakyat Dayak. Selama ini perjuangan rakyat Dayak belum banyak diungkapkan ke permukaan, hal ini karena informasi tentang perjuangan rakyat Dayak masih sedikit. Selain itu, masyarakat Dayak sendiri lebih menyukai hidup dalam kedamaian dan ketenangan, sehingga mereka lebih memilih untuk hidup bersama-sama kelompoknya. Masyarakat Dayak mempunyai prinsip, selama kehidupan mereka tidak diganggu maka mereka tidak akan mengganggu kehidupan orang lain. Rakyat Dayak sejak awal menyadari pentingnya organisasi dalam memperjuangkan hidupnya. Perjuangan rakyat Dayak dimulai dengan berdirinya organisasi yang bernama Serikat Dayak yang dipelopori antara lain oleh Hausman Babu. Serikat Dayak berdiri pada tahun 1919 dan berakhir pada tahun 1926. Selanjutnya berdiri organisasi Pakat Dayak yang bertahan sampai berakhirnya pemerintahan Belanda. Pakat Dayak bertujuan memajukan rakyat dari ketertinggalan. Kemudian pada masa kemerdekaan berdiri Persatuan Dayak yang berpusat di Pontianak dan mempunyai beberapa cabang di Kalimantan. Tujuan organisasi Persatuan Dayak ini tetap sama, yaitu memajukan rakyat Dayak terutama di bidang pendidikan, karena mereka sadar bahwa rakyat Dayak masih tertinggal. Maka para pemimpin Dayak seperti J. Ufang Urai, F. J. Palonsuka, A. Jarlani, T. Brahim, dan F. D. Leiden berusaha untuk memajukan masyarakat dalam bidang pendidikan. Di Kalimantan Timur berdiri Persukai, Persatuan Suku Kalimantan Indonesia, yang dipimpin Kamuk Tupak, W. Bungai, Muchtar, dan R. Magat. Sementara pemuda-pemuda Dayak Kalimantan Tengah yang belajar di luar daerah mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh M. Mahar pada 1937. Mereka mendirikan organisasi yang diberi nama Komite Kesadaran Suku Dayak yang dipimpin Hauman Babu. Tujuan dari Komite Kesadaran Suku Dayak adalah untuk menyuarakan hak masyarakat Dayak yang selama ini tidak pernah didengar pemerintah penjajah. Sekembalinya dari Jawa, M. Mahar mendirikan organisasi yang bernama Pakat Dayak pada 20 Agustus 1938. Tujuan dari Pakat Dayak pimpinan M. Mahar tercantum dalam anggaran dasarnya, yaitu 1. Mengejar ketinggalan derajat suku baik pun dalam soal politik, sosial, dan ekonomi, 2. Persatuan seluruh suku Dayak, 3. Mengejar segala hak-hak yang diakui oleh hukum negara, dan 4. Mempertinggi kembali adat leluhur serta kebudayaan suku. Maka dalam waktu setahun Pakat Dayak sudah mempunyai cabang-cabang di seluruh tanah Dayak di Kalimantan. Peralihan kekuasaan. Menyusul kalah perang oleh sekutu, Jepang sedianya harus menyerahkan seluruh wilayah penjajahan kepada pihak sekutu. Hanya saja, sementara tentara sekutu mendarat, kemerdekaan Indonesia sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, kevakuman politik tidak bisa dihindari. Dan suasana itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Meski kerap terlambat sampai ke daerah, informasi tentang proklamasi kemerdekaan telah memberikan kesadaran kepada rakyat bahwa kemerdekaan tidak dapat dicapai tanpa adanya perjuangan. Karena itu, ketika mendengar kekalahan Jepang atas sekutu, para pejuang sangat bersemangat membebaskan daerah mereka dari pemerintah Jepang. Di Kalimantan, tindakan pertama yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan untuk menghimpun kekuatan, mempersiapkan kemerdekaan dan mempertahankan Kalimantan dari bangsa asing. Dalam waktu yang sangat sempit itu, banyak organisasi bermunculan sebagai salah satu wadah untuk mempersatukan kekuatan di masyarakat, dan sekaligus sebagai suatu cara mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Meskipun muncul dengan nama yang berbeda-beda, tujuan dan misi dari semua organisasi adalah menolak adanya penjajahan dalam bentuk apapun dan menginginkan kemerdekaan negara Indonesia. Awalnya kehadiran tentara sekutu hanya untuk melucuti dan membebaskan tahanan Jepang, namun dalam perkembangannya sekutu justru menyerahkan semua jajahan Jepang kepada Nica Belanda. Walaupun akhirnya peralihan kekuasaan itu tetap terjadi, tapi Nica Belanda harus berhadapan dengan rakyat Kalimantan yang begitu gigih mempertahankan kemerdekaan daerahnya. Berbagai organisasi pemberontakan dibentuk sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintahan Nica dan mengembalikannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan wilayah Kalimantan oleh sekutu kepada Belanda Nica dilakukan pada 24 Oktober 1945. Bersamaan dengan itu, Belanda tidak lagi menggunakan istilah di pemerintahan Nica tetapi kembali menggunakan sebutan Hindia Belanda. Antara kurun waktu tahun 1946 hingga 1947 di beberapa daerah di Kalimantan terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Belanda. Bagian berikut ini akan membahas proses pengambil alihan kekuasaan oleh para pejuang dan tokoh masyarakat Kalimantan. Untuk hal ini, kita mulai dengan kota Pontianak di Kalimantan Barat, di mana PPRI, Pemuda, Penyongsong, Republik
Indonesia tampil sebagai organisasi gerakan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam hal ini, PPRI yang dipelopori kaum muda dan tokoh masyarakat segera menduduki kantor Syuntio dan mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Kalimantan Barat termasuk dalam wilayah Republik Indonesia, dan rakyat Kalimantan Barat hanya patuh pada pemerintahan RI dan Asikin Noor sebagai residen sementara wilayah tersebut. Pernyataan ini segera disebarluaskan ke seluruh daerah. Untuk langkah selanjutnya PPRI membagi tugas sebagai berikut. 1. Menugaskan Kuzani Arani untuk mengambil kesempatan menggunakan sonder radio Jepang untuk menghubungi sonder Perjuangan di Jawa, serta mengumumkan tentang berdirinya PPRI di kota Pontianak. 2. Menugaskan Jayadi Saman dan Anang Salim untuk ke Jakarta menghubungi pemerintah RI agar mengirim pejabat-pejabatnya ke Pontianak. 3. Menugaskan Nurdin Siregar mengkoordinir pemuda-pemuda ex-Heiho dan ex-polisi Jepang dari bangsa Indonesia untuk mengumpulkan senjata Jepang. 4. Pimpinan PPRI mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh pejuang pergerakan serta pejabat-pejabat tinggi Jepang. Dari PPRI diwakili oleh Dr. Soedarso, Ab Jampi, Sukot Jokatim, RM Sanjoto, Rajikan, Asikin Nur untuk mengambil alih pemerintahan di kota Pontianak. 5. Mempersiapkan anggota PPRI terutama pejuang pemuda agar ikut terlibat dalam persiapan pemerintahan RI di kota Pontianak. Kelompok masyarakat Cina dengan organisasi PKO juga ingin mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang ke pemerintah Cina Tiongkok. Dengan menghembuskan isu tentang pemerintahan Tiongkok yang akan mengambil alih kekuasaan di Kalimantan Barat, PKO mencoba memperkeruh keadaan. PKO mengibarkan bendera Kuomintang dan gambar Chiang Kai-shek diarak berkeliling kota. Perbuatan PKO ini jelas memperlihatkan sikap bermusuhan dengan para pemuda dan pejuang di daerah, sehingga terjadi bentrokan senjata di pusat-pusat masyarakat Cina di Pontianak, Singkawang, Jintan, dan Zisedao. Dengan bantuan masyarakat Dayak maka para pemuda dapat mengakhiri bentrokan itu dengan adanya perjanjian perdamaian. Sementara masyarakat Dayak sangat menghendaki agar Sultan baru dinobatkan secepatnya sebagai pengganti Sultan lama yang dibunuh Jepang. Pasukan Dayak Majang Desa yang dipimpin oleh Panglima Burung dan para panglima adat suku Dayak lain berhasil mencapai kesepakatan dengan para pejuang dan tokoh masyarakat untuk mengangkat Sultan Syarif Taha Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak pada tanggal 21 September 1945. Penobatan Sultan Syarif Taha Al-Qadri diselenggarakan di halaman Istana Kadriah disertai pengibaran bendera merah putih oleh Gusti Matan dan Abdul Muthalib Rifai sebagai bukti dukungan Kerajaan Pontianak dan PPRI terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Di lain pihak, pendaratan pasukan sekutu di Pontianak tengah berlangsung, yang dilakukan dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 13 Oktober dengan kapal perang Hmase Barco yang berkapasitas 2.000 ton dan bermuatan 7 divisi pasukan militer Australia, pasukan militer Belanda, Nica, mantan tahanan perang, 3 pejabat pemerintahan sipil, seorang dokter dan seorang inspektur keuangan. Rombongan pertama dipimpin oleh Letkolser Thomas Blamy. Kemudian gelombang kedua datang pada tanggal 14 Oktober 1945 dari Balikpapan yang dipimpin oleh Australia dengan menggunakan pesawat Catalina, jenis pesawat amfibi. Selanjutnya menyusul tentara KNIL yang datang ke Pontianak melalui Kuching. Kehadiran pasukan Australia dan Nica langsung menduduki kantor residen dan juga bekas kantor Jepang. Dengan didudukinya kantor residen dan dikibarkannya bendera Belanda, maka secara tidak langsung Belanda ingin menguasai kembali Kalimantan Barat. Belanda mendatangkan lebih banyak pasukan dan menempatkan kembali pegawai-pegawainya, serta mengangkat kembali Dr. J. van der Swaal sebagai residen der Westrafdeling van Borneo. Keadaan ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja oleh rakyat Kalimantan Barat, yang sudah bersusah payah untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pasukan sekutu yang diboncengi tentara Nica mempunyai persenjataan cukup lengkap dan modern. Ditambah lagi dengan jumlah personil yang semakin banyak. Namun hal ini tidak membuat rakyat Kalimantan Barat menyerah dan memberi kesempatan kepada Belanda untuk menguasai Kalimantan Barat. Salah satu usaha untuk mengetahui secara pasti kedatangan pasukan sekutu ke Kalimantan Barat, maka PPRI mengutus delegasi yang terdiri dari Rajikin, Abi Hurairah Fatah, Jayadi Saman, A. Syukri Nur, Ya Umar Yasin, Ya Serman Yasin, Ya, Ahmad Dundik menghadap Sir Thomas Blamy. Namun, pertemuan itu gagal dalam mengambil suatu kesepakatan. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945 PPRI mengadakan rapat massal di lapangan Kebun Sayur, Pontianak. Rapat massal tersebut menghasilkan keputusan mosi tidak percaya kepada Thomas Blamy sebagai pimpinan tentara Australia dan menuntut agar Australia mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Thomas Blamy menyatakan dengan jelas tentang sikapnya terhadap kemerdekaan Indonesia, bahwa ia tidak akan mencampuri permasalahan tersebut.
Australia hanya mengemban tugas dari tentara sekutu untuk melucuti persenjataan Jepang, membebaskan tawanan perang dan menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan akan menuntutnya dalam pengadilan serikat. Pernyataan Thomas Balmy jelas berbeda dengan keinginan tentara Nica yang ikut membonceng tentara Australia. Untuk mewujudkan keinginan menguasai kembali Kalimantan Barat, maka pada tanggal 17 Oktober 1945 tentara Nica mengadakan pertemuan dengan para pemimpin PPRI yang diwakili oleh Dr. M. Sudarso, Raden Wariban, Radjikin dan R.D. Sukotjo Katim. Sementara dari perwakilan pemuda 4 orang dari golongan Cina 4 orang, dan dari pihak Nica diwakili oleh 6 orang yang dipimpin langsung oleh V.D. Bring didampingi Bo Chen. Hasil dari pertemuan tersebut tidak mengubah apapun sebab tentara Nica tetap pada tujuannya dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia serta pemerintahan sipil sementara yang dijabat oleh Residen Kalimantan Barat Asikin Nur. Sedangkan rakyat Kalimantan Barat menolak Nica dan sampai kapanpun akan tetap mengakui pemerintahan yang sah yaitu pemerintahan Republik Indonesia, dan Kalimantan Barat merupakan bagian dari Republik Indonesia. Kekacauan yang sengaja diciptakan oleh Nica menjadi alasan bagi mereka untuk mengambil alih pemerintahan dari Residen Asikin Nur yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan dan ketentraman di Pontianak. Maka pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1945 Asikin Nur dipaksa untuk mundur dan menyerahkan kekuasaan pemerintah sipil wilayah Kalimantan Barat kepada pemerintahan Nica dan mengangkat Dr. Van der Zuaal sebagai residen. Kemudian, sehari setelah Nica berkuasa, Sultan Hamid II Al-Qadri diangkat oleh Gubernur Van Mook menjadi Sultan Pontianak untuk menggantikan Sultan Taha Al-Qadri pada tanggal 23 Oktober 1945. Sementara itu, Asikin Nur segera dipindahkan pemerintah Nica ke Banjarmasin untuk menghindari kemarahan rakyat Kalimantan Barat atas pengambil alihan kekuasaan oleh Nica. Rakyat bukan saja marah tetapi juga merasa dikhianati oleh Asikin Nur, sehingga terjadi banyak perlawanan politik yang dilakukan para pemuda dan tokoh masyarakat. Keadaan semakin sulit bagi rakyat dengan terpilihnya Syarif Hamid Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak karena campur tangan Belanda. Sebagai Sultan Pontianak yang baru, Syarif Hamid II Al-Qadri mencoba mempengaruhi para pemuda dan tokoh masyarakat dengan mengajak mereka bergabung dalam pemerintahannya. Bahkan Sultan akan mengakui keberadaan negara RI tapi dalam bentuk federasi. Namun, keinginan Sultan ini ditolak oleh PPRI karena Sultan dianggap mendukung pemerintahan Nica. Atas penolakan itu, para pemimpin PPRI ditangkap oleh pemerintah Nica, seperti Muzani Arani, Abi Hurairah Fatah, Dr. Sudarso, dan Radjikin. Meski demikian, semangat rakyat untuk melawan pemerintah Nica makin berkobar, seperti bisa dilihat dari sejumlah peristiwa berikut, pembakaran gudang kopra di Sungai Jawi yang dipimpin A.M. Damhar, penyerbuan terhadap tangsi militer Nica, perebutan kapal Selamat yang bermuatan senjata, dan pembakaran gudang senjata Belanda. Memang, semua perlawanan yang dilakukan pada bulan Oktober ini mengalami kegagalan karena kurangnya koordinasi dan bocornya rencana tersebut oleh agen rahasia Nica. Namun, semua kegagalan itu memberikan pembelajaran yang berharga bahwa perlawanan harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.